Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk para pembina dan adik-adik, sudah siapkah untuk mengikuti technical meeting hari ini? Siap, Kak. Siap. Siap. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam merah putih. wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Afiat Adi Pranoto selaku pembina OSIS dan Ibu Anis Koirunisa selaku pembina Tonsus. Yang kami hormati, Letda CBA Wahyudin, Sertu Ujang, dan Serka Andreas selaku juri pada LKBB Gelora 7. Dan tak lupa yang kami banggakan seluruh panitia Gelora 7. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga kami bisa melaksanakan acara technical meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan technical meeting LKBB Gelora 7 dan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, sambutan. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, penampilan video gerakan PBB Gelora. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, pengundian nomor. Yang ketujuh, lain-lain. Dan terakhir, penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan. Untuk Bapak Afiat Adi Pranoto selaku pembina OSIS dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Tapi mohon maaf ini kameranya nggak bisa on. Dari tadi saya setting nggak bisa keluar-keluar. Tadi keluar suaranya aja. Mohon maaf banget ya ini ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga pagi ini kita dapat berkumpul walaupun secara online ya. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Lukman Nur Hakim, pembimbing atau koordinator bidang lomba Gelora 4 Bu Anis Koirunisa, dan yang saya hormati para juri, yang saya hormati pembina dari masing-masing kontingen, yang saya sayangi dan banggakan panitia, dan peserta yang juga saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembina OSIS sekaligus seksi acara dari acara Semansa MON keempat ini, mewakili Pak Lukman
selaku kakak kesiswaan yang tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan. Jadi saya wakili di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, para juri, para pembimbing yang sudah berkenan hadir dalam acara Zoom meeting untuk pelaksanaan technical meeting Gelora 4. Mungkin di sini nanti akan dijelaskan oleh panitia tentang lomba Gelora 4 yang tadinya offline diganti menjadi online ya. Makanya untuk TM-nya diajukan sekarang karena untuk memaksimalkan persiapan para peserta atau para kontingen supaya nanti hasilnya akan lebih maksimal. Untuk perlombanya sendiri mungkin akan tetap di tanggal 26, cuma nanti jadi online ya. Untuk teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh panitia pelaksana Gelora 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya bisa sukses, bisa menghasilkan juara yang memang dinilai juri sangat bagus ya, sangat pantas untuk jadi juara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Acara bisa dilanjutkan oleh panitia. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Alfiat Adi Pranoto. Yang acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk panitia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan juknis untuk LKBB Gelora 7 online. Yang pertama, untuk petunjuk teknis 1, menggunakan peraturan Panglima Perpang nomor 58 tahun 2018. 2, peserta Gelora 7 adalah siswa atau siswi SMP MTS Sederajat. 3, satu kontingen terdiri atas 16 orang, termasuk pemimpin pasukan atau dan tidak ada peserta cadangan. 4, memenuhi persyaratan berikut: mengisi lembar formulir pendaftaran, mengirimkan scan kartu pelajar, memenuhi biaya pendaftaran sebesar 300.000. Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan 24 Februari 2022 saat jam kerja. Pendaftaran mengirimkan scan surat tugas atau surat mandar dari kepala sekolah. Peserta diperkenankan mengenakan pakaian identitas atau baju kebesaran Paskibra dari pangkalan atau Paskibra masing-masing atau seragam OSIS. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan Gelora ke-7. 5. Penyerahan persyaratan paling lambat pada tanggal 24 Februari 2022. 6. Technical meeting diwakili oleh 2 orang, 1 peserta dan 1 pembina atau pelatih. 7. Pakaian yang dikenakan saat technical meeting bebas rapi. 8. Peserta yang tidak dapat mengikuti technical meeting harus menerima hasil keputusan yang telah disepakati. 9. Peserta akan dikenakan denda sebesar 100.000 apabila pada saat technical meeting menyatakan mengundurkan diri. 10. Bila ingin menyatakan pengunduran diri, paling tidak diberitahukan 1 minggu sebelum technical meeting dan uang tidak dapat dikembalikan. 11. Pengundian nomor peserta dilakukan pada saat technical meeting. 12. Apabila kuota peserta kurang dari 10, maka lomba ditiadakan. 13.
Keputusan Dewan Juri dan Panitia tidak dapat diganggu-gugat setelah pengumuman. B. Waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Technical meeting juri dan peserta dilaksanakan pada hari Minggu 13 Februari 2022, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, melalui Google Meeting. 2. Gebyar Lomba Paskibra dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, melalui live YouTube. C. Peraturan Umum Lomba PBB. 1. Penilaian dilakukan melalui video rekaman penampilan oleh peserta. 2. Kamera boleh bergerak atau diputar sudutnya untuk menyesuaikan gerakan peleton pada saat PBB berjalan. 3. Gerakan yang tidak terlihat dalam frame, tidak terekam, tidak akan mendapatkan nilai atau 0. 4. Alat rekam yang digunakan bebas dan posisi video landscape. 5. Format video MP4 dan kualitas video minimal 720 pixel. 6. Video yang diserahkan diambil dari 3 sisi, yaitu depan, belakang, dan mobile, serta dilarang dipercepat atau diperlambat. 7. Pengumpulan video dan foto kostum dilakukan pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2022. 8. Video diserahkan kepada panitia dalam bentuk link Google Drive dengan format asal sekolah. 9. Pemotretan kostum ditunjukkan untuk penilaian kostum. Peserta dipotret dari 4 sisi, yaitu sisi depan, kiri, kanan, dan belakang dengan menampilkan seluruh badan peserta. Posisi pasukan membentuk 3 bersaf, dengan danton berada di sebelah kanan barisan. Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada halaman akhir petunjuk teknis. 10. Hasil pemotretan kostum dikirim melalui Instagram @glora.19. 11. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan saat technical meeting atau menghubungi kontak person. D. Keteraturan Lomba PBB. 1. Tidak boleh ada pengganti personil pada waktu lomba. Jika diketahui ada pergantian personil saat lomba, maka kontingen dikenakan pengurangan nilai 50 per personil. 2. Apabila ada pergantian personil, diberitahukan selambat-lambatnya saat technical meeting. 3. Keputusan Dewan Juri dan Panitia mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat setelah pengumuman. 4. Ketentuan teknis pelaksanaan atau hal-hal yang berubah pada jenis akan diberitahukan selambat-lambatnya pada saat technical meeting. E. Petunjuk umum pelaksanaan lomba baris berbaris PBB. Umum. 1. Tiap regu terdiri atas 16 orang, sudah termasuk danton. 2. Waktu maksimal 15 menit. 3. Ukuran lapangan 22 meter x 13 meter. 4. Waktu dimulai saat danton memberi aba-aba mulai. 5. Waktu berhenti pada saat pasukan bubar jalan. 6. Danton berada di dalam garis batas lapangan. 7. Danton diperbolehkan menggunakan tongkat. 8. Danton diperbolehkan keluar kotak danton pada saat variasi. 9. Nilai lomba merupakan akumulasi dari seluruh unsur. 10. Daftar aba-aba dan petunjuk penilaian terlampir. 11. Pelaksanaan aba-aba dilaksanakan secara urut. 12. Juri terdiri dari 3 TNI Angkatan Darat. 13. Apabila ada 2 tim atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama, maka peringkatnya berturut-turut akan ditentukan oleh nilai tiap unsur. Daftar aba-aba dan petunjuk penilaian. 1. Umum. A. Penilaian terdiri dari 5 unsur. PBB murni, presentase 85%. Danton, presentase 15%. Variasi, presentase 15%. Pasukan, 5%. Kostum, 10%. B. Gerakan variasi adalah gerakan ke arah pertunjukan dan bersifat demonstrasi. Pada saat gerakan variasi diperbolehkan menggunakan aba-aba rangkap dan tambahan. Tanpa ada ketentuan serta di setiap gerakan variasi, pasukan diperbolehkan berteriak. Daftar aba-aba PBB sama seperti cuklak offline, hanya yang berbeda adalah nilai maksimalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Yang untuk selanjutnya adalah penampilan video gerakan PBB Gelora. Siapa nih? Berdiri sebagai penjuru. Siap, sebagai penjuru. Pasukan bersaf kumpul. Mulai. Teruskan. Selesai. Siap. Gerak. Setengah tangan lancang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lancang kiri. Gerak. Tegak. Gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, tetap. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Lari. Periksa perapian. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap. Serang. Kanan. Gerak. Balik. Kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Hadap. Serang. Kiri. Gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Haluan kanan, jalan. Dorong, berhenti. Gerak. Haluan kiri, jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kanan, gerak. Melintang kanan, jalan. Dorong. Berhenti. Gerak. Hadap kiri, gerak. Melintang kiri, jalan. Dorong. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Potongkan depan, jalan. Potongkan ke belakang, jalan. Potongkan ke kanan, jalan. Potongkan ke kiri, jalan. Hadap kanan, gerak.
kanan, banting. Gerak. Lari, maju. Jalan. Lari, kanan, banting. Gerak. Hadap, serang, kanan, maju, jalan, hadap, kiri, banting. Maju, jalan, langkah, tegap, jalan. Langkah, tiap, banjar, 2 kali belok kanan. Jalan. Langkah, tegap. Hormat. Langkah, biasa. Tiap, banjar. Kali belok kiri. Jalan. Hadap. Kiri. Jalan. Hadap. Serong kanan. Jalan. Balik, kanan, lari, maju. Jalan. Balik, kanan, langkah, biasa. Jalan. Gerak. Lonceng, kanan. Tegak. Tegak. Jalan. Gerakan variasi yang tadi ditampilkan, yaitu setelah gerakan persiapan variasi, kita langsung ke gerakan formasi, pose terakhir pada saat variasi formasi. Terima kasih.
Itu tadi penampilan dari panitia Gelora. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Untuk lebih jelasnya, link video sudah kami share di grup peserta Gelora. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan dahulu. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia, maaf saya baru gabung nih. Apakah sudah ada penjelasan tentang materi oleh Juli? Terima kasih. Itu saja. Sekarang saja Pak, barangkali berkenan untuk tanya jawab sebelum tanya jawab. Baik, Teteh bisa Mbak bisa tayangkan materinya. Untuk materi. Sebentar ya Pak. Sip. Nanti sambil dipandu saya ya. Kacamata lupa bawa kacamata. Nggak kelihatan. Teh Gelora, Mbak Gelora, nanti dipandu saya per materinya. San Ujang jangan senyum-senyum saja dulu. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia, rekan dewan, rekan peserta seluruhnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Wahyudin, pangkat Letnan 2 CBA. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sebagai gambaran bahwa insya Allah kami melaksanakan penjualan ini tidak ada tendensi apapun, tidak ada intervensi apapun. Kami melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah nantinya lomba online ya, Mbak ya? Iya Pak, online. Online. Tentunya ada beberapa hal yang kami abaikan penilaiannya. Contoh, pada saat bubar berkumpul, itu salah satu syaratnya adalah kurang lebih jaraknya 6 langkah. Karena kalau di online, itu juri akan sulit untuk menentukan apakah ini terlalu jauh atau terlalu dekat. Makanya dalam hal ini, untuk jarak pada saat berkumpul dan bubar kami abaikan. Namun jangan juga terlalu jauh itu. Yang kedua, kami minta, Dewan Juri minta videonya jangan terlalu jauh. Videonya menggunakan mode normal. Kemudian jangan pakai mode wide. Kalau wide itu dia nggak kelihatan. Kadang pelatih untuk membuat pesertanya rapi bagus menggunakan mode wide. Saya minta modenya mode normal, kemudian jarak pengambilannya 6-10 langkah dari depan. Kalau perlu diikuti pada saat gerakan berjalan. Sehingga kami para Dewan Juri tahu nih secara detail kesalahannya masing-masing peserta. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas materi bersab kumpul. Materi bersab kumpul yang pertama adalah posisi pasukan dalam keadaan sikap istirahat bebas. Yang pertama. Yang kedua, penjuru pada saat dipanggil. Contoh, siswi Gelora sebagai penjuru. Maka yang bersangkutan hanya menyampaikan siap sebagai penjuru. Mengulanginya tidak menggunakan nama kembali, tapi siap sebagai penjuru. Kemudian mengambil sikap sempurna. Setelah itu, menghadap kepada yang memanggil, menghadap Danton, kemudian lari jaraknya 6 langkah lurus dengan Danton. Kemudian Danton berikan aba-aba, pasukan bersab
kumpul. Pasukan mengambil sikap sempurna, kemudian menghadap kepada Danton, lanjut aba-aba mulai, baru melaksanakan kegiatan lari ke samping kiri penjuru yang tadi dipanggil. Kemudian setelah itu, begitu sampai penjuru memberikan aba-aba, luruskan tanpa menoleh terlebih dahulu. Tanpa menoleh terlebih dahulu, luruskan. Kemudian setelah berikan aba-aba luruskan, baru penjuru menoleh ke kiri, memastikan bahwa pasukannya sudah lurus. Bagi yang banjar paling kanan, yang lencang depan, tidak mengikuti aba-aba penjuru. Begitu aba luruskan, langsung lencang depan, jaraknya 2 kepal, tangannya menggenggam. Nah, tanpa mengikuti aba-aba penjuru, dia langsung turun. Diharapkan pada saat turun antara yang depan, yang tengah dengan yang belakang bersamaan. Diharapkan seperti itu. Kemudian setelah menoleh, memastikan bahwa pasukannya sudah lurus, penjuru memberikan aba-aba lurus. Wajahnya sudah, pandangannya sudah ke depan. Kemudian selanjutnya adalah pasukan dari mulai sap depan, sap belakang, sap tengah, semua menolehnya full. Memang dijelaskan tidak di bukunya tidak 90 derajat, tapi kesepakatan tim pembela Skodiklat menyatakan bahwa harus dapat melihat dada sebelah kanan, sebelah kirinya dengan pandangan full, bukan menunduk tapi menoleh sewajarnya. Kemudian setelah itu Danton memberikan aba-aba, selesai pasukan istirahat. Itu adalah materi berkumpul. Nah, kemudian lencang kiri. Setelah materi berkumpul lencang kiri, setelah lencang kiri itu aba-abanya adalah lencang kiri. Kemudian setelah itu yang penilaiannya itu yang pertama tangannya mengepal atau menggenggam. Pertama, yang kedua menyentuh bahu atau di belakangnya. Yang ketiga, cara berjalannya, cara melangkahnya itu ditekuk atau tidak kakinya. Kadang-kadang untuk mencari hentakan kakinya ditekuk. Itu untuk lencang kiri. Menolehnya seluruhnya menoleh seluruhnya menoleh full. Sap depan, sap tengah, sap belakang menolehnya full. Kecuali banjar paling kiri, tetap dia lencang depan. Itu adalah materi lencang kiri. Kemudian hitung. Nah, itu hitung berbeda. Begitu aba-aba hitung, maka sap depan menoleh 45 derajat. Ini harus waspada ini. 45 derajat. Kemudian pada saat memberikan aba-aba 1, 2, 3, itu bersamaan dengan wajah dipalingkan. Jadi bukan 1, 2, itu udah salah. Tapi 1, 2, bersamaan wajah dipalingkan, menghitung sampai selesai. Menolehnya 45 derajat, bedakan dengan yang full. Kemudian istirahat di tempat dan periksa kerapian. Ini perlu saya sampaikan, ini dilaksanakan 2 kali istirahat. Karena ini istirahat tempat, maka istirahatnya adalah istirahat biasa. Jadi istirahat tempat, gerak, siap gerak. Kalau ada peserta yang memberikan aba-aba, istirahat tempat, gerak, parade, periksa kerapian, maka untuk nomor 5, istirahat tempat, nilainya 0, kami tidak nilai. Karena belum selesai, belum tuntas materi istirahat. Jadi istirahat tempat, gerak, siap gerak, istirahat tempat, gerak, parade, periksa kerapian. Seperti itu. Itu adalah materi untuk yang 2 ini. Jadi sekali lagi, apabila istirahatnya hanya 1 kali, maka materi nomor 5 kami nilai 0. Kami tidak nilai. Selanjutnya periksa kerapian. Periksa kerapian itu nanti akan kami kirimkan ke grup panitia dan juri video periksa kerapian. Nanti kan kami kirimkan. Intinya adalah bahwa tangan kanan selalu berada di atas, jari-jari rapat, kemudian diawali oleh kaki sebelah kiri.
Ke kiri. Setelah itu perhatikan yang harus diwaspadai adalah yang tidak mempunyai saku samping. Maka pemeriksaannya tetap di antara lutut dengan paha, artinya bukan di saku yang di paha, di pinggang, bukan. Tapi dia pemeriksaannya, bayangkan rekan-rekan pelatih, bayangkan bagaimana PDL, bagaimana PDL. Saya kira percaya rekan-rekan tahu celana PDL. Nah, celana PDL itu ada saku samping, nah itulah yang akan diperiksa, bukan di pinggang, itu yang harus diwaspadai. Kemudian pada saat tegaknya itu wajah bukan menunduk, tapi wajah pandangannya sudah lurus ke depan, bersamaan dengan menegakkan badan, wajah sudah menunduk, wajah sudah lurus ke depan. Kemudian tangannya sudah seolah-olah meriksa bagian depan pakaian. Bagaimana yang dengan saku, bedanya kerah dengan saku. Nah, terkadang kerahnya, pemeriksaan kerah itu kadang-kadang masih ada yang di dada seperti ini nih. Nah, ini yang kami salahkan. Nah, seperti itu yang kami salahkan. Setelah itu pemeriksaan kepala, apabila dia baret tetap lasaraannya tangan kanan di atas. Tapi apabila dia menggunakan topi PDU, maka tangannya itu dijepit memegang topi PDU tersebut. Begitu apa selesai, pasukan istirahat. Itulah periksa kerapian. Format saya rasa tidak perlu dibahas karena amat sangat mudah. Kalau menggunakan tutup kepala seperti apa, tanpa tutup kepala seperti apa. Kemudian hadap serong kanan. Ini yang harus diwaspadai. Hadap serong kanan sekarang lebih mudah daripada yang skep 611 karena bukanya lebih besar 20 cm. Cuma kadang persepsi rekan-rekan ini yang berbeda. Hadap serong kanan, hadap serong kiri dibuka sejajar, bukan seperti istirahat, melainkan dibukanya agak maju sedikit ke depan, kaki kanan atau kaki kiri tergantung hadapnya. Yang dimaksud dengan sejajar adalah ujung kaki, ya, ujung kaki itu antara kanan kiri sejajar. Jadi pada saat hadap serong itu agak maju ke depan sedikit saja, jangan terlalu jauh. Nah, itu untuk sikap hadap serong. Kemudian balik kanan tidak ada perubahan, tetap balik kanan, kaki kiri ke depan, kemudian jaraknya satu kepal, itu harus waspadai, bentuknya letter T. Nah, itu harus diwaspadai nih untuk balik kanan, karena kebanyakan balik kanan tidak bentuk letter T. Balik kanan ada dua kali jalan di balik kanan jalan tempat, hadap serong kiri, balik kanan lagi. Saran dari saya, balikannya hanya satu saja. Baik kesan dari saya, tapi nanti silakan di panitia apa namanya, panitia dikonfirmasi kembali apakah tetap 2 atau 1. Itu untuk nah, kemudian gerakan berhenti ke berhenti. Ini adalah pertama haluan ya. Kalau berhenti ke berhenti, maka aba-abanya adalah haluan kanan jalan tanpa ada kata-kata maju di situ. Kalau dia mau maju, maka ada baba haluan kanan maju jalan, lurus maju jalan, itu adalah berhenti ke berjalan. Tapi karena di sini adalah berhenti ke berhenti, maka aba-abanya adalah haluan kanan jalan, begitu penjuru bilang lurus baru henti gerak. Itu adalah haluan. Penilaian haluan ini, yang pertama yang dilarang itu adalah pada saat berikan haluan kanan jalan, pasukan jalan tempat terlebih dahulu, nah, itu yang salah. Jadi dia langsung melangkah, bukan jalan tempat terlebih dahulu. Kemudian kakinya harus 90 derajat. Temponya juga nggak cepet-cepet, temponya sama dengan langkah biasa. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian di sini haluan kiri sama penjelasan dengan haluan kanan. Ya, naikkan Kak. Kemudian melintang. Nah, melintang kanan. Melintang kanan bentuknya adalah posisi pasukan berbanjar terlebih dahulu.
Begitu pasukan berbanjar, ada babak melintang kanan jalan. Ini tidak ada kata-kata maju sekali lagi, karena berhenti ke berhenti. Melintang kanan jalan, hadap kanan, haluan kiri, jangan terbalik. Ya, melintang kanan, hadap kanan, haluan kiri. Melintang kiri, hadap kiri, haluan kanan. Pelaksana tekniknya sama dengan melintang kanan, nah kiri sama. Kemudian 4 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang, 4 langkah 4 langkah kiri. 4 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang. Ini temponya lebih lambat dari langkah biasa. Ini harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Itu 40, 70. Ini harus diwaspadai sama rekan-rekan. Berarti dia ada jeda sedikit sebetulnya. Sayang, saya tidak punya video tentang atau peragaan tentang 4 langkah kanan. Kalau nanti dari panitia ada videonya 4 langkah kanan, boleh di-share, kemudian kita koreksi bareng-bareng. Nanti sebagai contoh, itulah temponya seperti itu. Gitu. Untuk 4 langkah kanan, 4 langkah kiri, 4 langkah belakang, 4 langkah ke depan. Oke, langkah kemudian dari berhenti ke berjalan. Langkah biasa, tidak masalah. Yang harus diperhatikan adalah bentuk tangan. Pada saat ke depan dia lurus, pada saat ke belakang dia, pada saat belakang waspadai, jangan sampai tangannya nyentong. Nyentong itu seperti ini nih tangannya nih. Nah, jadi yang telapak tangannya itu bengkok, seolah-olah bengkok, itu bahasa kami nyentong. Nah, ya, itu harus diperhatikan pada saat melangkah. Padahal harusnya dia tetap lurus. Langkah tegap. Nah, ini juga saya sampaikan, untuk langkah biasa, langkah tegap, untuk online, kita tidak begitu memperhatikan tentang tempo, karena kesulitan, yakin dan percaya, berbeda antara offline dengan online. Itu akan berbeda jurinya. Bukan jurinya, maksudnya temponya akan berbeda. Makanya ini untuk, saya sampaikan, untuk temponya langkah biasa, langkah tegap, kami abaikan. Karena kalau nanti kami bilang temponya salah, temponya terlalu lambat, ya kita nggak bisa memastikan itu, karena nggak bisa secara langsung melihat. Karena kalau namanya video itu tadi agak sulit kita untuk menilainya, berbeda dengan offline. Ini mohon disadari oleh para peserta, mohon dimengerti, karena memang kalau kami kalau mau kejam-kejaman, ya sudah sesuai dengan aturan, tapi kan malah nanti tidak objektif, itu maksud saya. Makanya saya sampaikan, untuk langkah biasa, langkah tegap kami abaikan untuk menjunjung objektivitas dan sportivitas. Itu untuk langkah biasa, langkah tegap. Nah, ini PB berjalan ke berjalan ini tidak boleh berhenti, dia mengalir. Langkah biasa ini, bentar. Coba dibawa dikit lagi, bawa dikit lagi. Bawa sedikit lagi. Bukan, ke atas, terus, op. Oh, kalau ini op cukup. Ya, ini PW berhenti ke berjalan. Dia boleh berhenti, jadi ababanya maju, jalan, henti, gerak. Langkah tegap, maju, jalan, henti, gerak. Lari, langkah lari, maju, jalan. Perhatikan sikap lari maju. Nah, ini harus perhatikan. Yang terbaru itu sikap lari maju. Begitu aba-aba lari maju. Tangan dibawa ke pinggang, tangan dibawa ke pinggang, kemudian mengepal bersamaan dengan condong agak mencondongkan diri, agak mencondongkan sedikit ke depan. Bersamaan dengan itu, tangan dirapatkan ke badan, kedua siku dirapatkan ke badan. Jadi hitungannya, 1, begitu dia mencondongkan badan bersamaan dengan tangan siku dirapatkan ke badan. Itu untuk lari. Kakinya juga tidak jinjit. Kemudian lari maju, jalan, lari, kemudian henti gerak, ditambah 3 langkah, posisinya masih dalam posisi berlari, berjalan. Oke. Pada saat henti gerak, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Kemudian
Setelah itu hadap serong kanan, balik kanan maju. Bentar, ini saya tanya ke panitia dulu. Ini hadap serong kanan, mereka melangkah atau cuma hadap serong kanan saja? Karena posisinya dari berhenti ke berjalan. Apa hadap serong kanan maju jalan, kemudian balik kanan maju jalan? Nah, ini gimana nih? Hadap serong kanan maju jalan, lalu berhenti dahulu. Berarti hadap serong kanan maju jalan ya? Hadap serong kanan maju jalan, kemudian henti gerak, balik kanan maju atau balik kanan dulu? Balik kanan maju jalan. Oke, balik kanan maju jalan. Berarti di sini pada saat balik kanan maju jalan kaki tidak ditutup. Itu yang berhenti ke berjalan. Kemudian dari berjalan ke berjalan. Posisi ini pasukan tidak boleh berhenti. Langkah biasa ke langkah tegap sudah saya jelaskan tadi. Kemudian langkah tegap ke langkah biasa saya jelaskan. Sudah. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Nah, yang harus diwaspadai adalah orang nomor 3, 4, 5. Kalau dia 16 orang, maka yang diwaspadai orang nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena pada saat belok kanannya, pada saat tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, untuk mengejar orang depan, dia kakinya menyilang. Atau kami biasa melihatnya muter. Nah, seperti itulah bahasanya. Padahal harusnya adalah orang ketiga, keempat, kelima berbeloknya di tempat orang nomor 1 berbelok, kemudian dia beloknya mengalir seperti air, mengalir saja. Hitungannya misalkan tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan tambah 1 langkah, langsung dia belok 1, 2, 3, 4 sudah berjalan. Silakan dilatihkan. Intinya pada tiap-tiap banjar itu tidak boleh dia berputar seperti balik kanan. Oke, ntar dulu tiap-tiap banjar. Setelah itu hormat kanan. Hormat kanan diawali oleh langkah tegap. Maka setelah tiap-tiap banjar, kemudian langkah tegap, hormat kanan gerak, hormat kanan, aba-aba gerak, jatuh di kaki kanan. Kaki kiri melangkah bersamaan dengan tangan di pelipis atau di ujung klep. Kaki kanan melangkah bersamaan wajah dipalingkan 45 derajat ke kanan. Banjar kanan seluruhnya pandangannya lurus ke depan. Banjar tengah, banjar kiri, kalau sudah banjar tengah berarti termasuk yang depan itu menoleh ke kanan 45 derajat. Ini harus waspadai, kadang-kadang menolehnya lebih dari 45. Makanya pengambilan videonya tolong lebih dekat. Pengambilan videonya lebih jauh tentunya akan mengurangi nilaian. Kemudian setelah hormat kanan ada tiap banjar lagi. Ada tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Setelah hormat kanan, kemudian tegaknya adalah aba-aba gerak tetap jatuh di kaki kanan, kaki kiri melangkah bersamaan tangan wajah dipalingkan ke depan, kakikan melangkah bersamaan dengan tangan turun. Tangannya tidak lagi ke depan, melainkan langsung melangkah. Itu. Kemudian setelah itu langkah biasa, baru tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Teknis tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri sama dengan tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Kemudian dia hadap serong kiri. Ini sambil berjalan, perhatikan. Kami tetap akan melihat bentuk hadap serongnya. Apakah dia terlalu rapat, apakah dia terlalu lebar. Itu kan lihat baru dia melangkah. Hadap serong kiri yang melangkah adalah kaki kanan, bukan kaki kiri. Kemudian balik kanan, lari maju. Balik kanan, lari maju. Nah ini panitia, ini saya belum tahu nih. Apakah ini dia balik kanan dulu baru lari maju, atau dia posisinya dalam keadaan lari terus balik kanan lari maju? Panitia,
Ini nomor 31, balikan lari maju, balik kanannya dalam posisi berlari apa masih berjalan? Masih berjalan, Pak. Oh, masih berjalan, oke. Berarti sama dengan balik kanan dulu baru dia posisi lari maju gitu ya. Lari maju. Oke. Lari maju, setelah itu balik kanan, henti ya berarti ya? Berarti setelah itu adalah balik henti. Ya, karena ini setelah itu selesai materi bubar. Nah, pada saat balik kanan lari maju, balik kanan terlebih dahulu, kemudian lari maju, ini berarti harus dilangkah biasakan terlebih dahulu. Langkah biasa jalan. Kemudian baru balik kanan henti. Atau bisa jadi, maaf. Ini karena di sini materinya adalah balik kanan, maka pada saat lari maju langsung balik kanan henti. Seperti itu kah? Iya, Pak. Oke, balik kanan henti. Balik kanan henti, penambahannya 3 langkah. Jatuh di kaki kiri itu 3 langkah, jatuh di kaki kanan 4 langkah. Kemudian kalau begitu nanti balik kanan lari maju akan saya kirim videonya. Kalau dia berhenti juga sama. Jadi tinggal masalahnya adalah turun tangan ini yang harus dijelaskan. Kalau secara online seperti ini akan sulit. Nanti saya kirim, panitia nanti juga kirim ke peserta bagaimana balik kanan henti gerak. Pada saat lari ya, pada saat lari kemudian balik kanan henti gerak, nanti akan saya kirim videonya. Nah, setelah ini bubar jalan. Pertanyaan saya, ini papor dulu apa langsung bubar? Favor dulu, Pak. Papor dulu ya. Papor, oke, dari papor baru bubar. Bubar hampir sama dengan berkumpul. Bubar posisi Danton berada di tengah pasukan. Posisi di tengah pasukan Danton. Jaraknya 6 langkah. Seperti saya sampaikan bahwa jarak kita abaikan karena memang juri tidak begitu dengan pasti melihat apakah terlalu jauh atau terlalu dekat. Asal jangan terlalu jauh kelihatan. Kalau terlalu jauh itu kelihatan banget kok. Terlalu rapat juga kelihatan banget. Makanya itu diwaspadai. Ya, kami hanya memberikan kelonggaran pada saat 6 langkahnya itu kita abaikan. Tapi kalau terlalu jauh kelihatan kami kurangi nilainya. Terlalu dekat kelihatan kami kurangi nilainya. Kemudian begitu bubar jalan, pasukan hormat, Danton hormat, Danton turun, pasukan turun, pasukan balik kanan. Hitung dalam hati, 1, 2, langsung melangkah. Begitu melangkah, Danton balik kanan. Yang salah adalah Danton balik kanan bersamaan, Danton tidak balik kanan, itu yang salah. Nilainya sangat-sangat kecil. Untuk variasi formasi, ini papor ini kami yang menilai atau ada tim dari lain, Kang, untuk jurinya? Dari juri, Pak. Juri yang sama, maksud dari PB dasar ya? Iya. Oke, perlu kami sampaikan untuk para pelatih, untuk menghargai para pelatih dalam membuat papor, dalam artian pemikirannya yang kita hargai, maka untuk penilaian papor, kami menilainya baik. Kecuali ada hal yang kurang bagus, seperti etikanya kurang baik. Nah, itu kami akan kurangi penilaiannya. Tapi untuk penilaian papor, kami akan mainnya di posisi baik. Baik itu, saya belum melihat penilaiannya, format penilaiannya, baiknya ada berapa? Baiknya ada 3 atau ada 4 kolom. Kalau pokoknya juri akan main di antara baik itu saja. Kecuali ada hal-hal yang etikanya nggak bagus, maka juri akan main dikurang. Karena untuk menghargai para pelatih, karena saya yakin dan percaya papor itu susah. Seperti apapun papornya itu susah. Makanya kami juri menghargai pelatih dalam hal papor. Bagaimana kalau nilai sama? Lihat dari PB dasar. Bagaimana kalau nilai sama juga? Lihat dari nilai Danton. Itu pasti akan berbeda. Itu mungkin rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Mungkin Sersan Ujang ada tambahan?
Atau juri yang lain? Jurinya ada semua ini, Mbak Glora? Ada Bang. Ya, Pak. Hadir. Untuk penilaian pada saat di awal berkumpul itu kan disampaikan kalau kamera itu ada 4 sisi. Kemungkinan kita juga masih bisa melihat pada saat awal berkumpul dari jarak 6 atau kurang atau lebihnya. Saja, terima kasih. Barangkali dari juri lain, Pak Andreas. Ya, boleh. Silakan. Izin Penambahan. Bang. Izin Bang Ya. dari Sersan Andreas, mohon izin. Mungkin disepakati, terkadang mungkin ada peserta yang menambahi atau menyisipkan mungkin 1-2 gerakan, khususnya biasanya pernah muncul itu pada gerakan berjalan ke berjalan. Mungkin dari panitia dan para juri lain mohon disepakati apabila mungkin nanti terjadi seperti itu, kesepakatannya bagaimana? Oh, penambahan apa? Penambahan apa? Izin nggak? Ya. Siap. Di apa-apa berjalan ke berjalan mungkin kadang-kadang ada yang ditambahi 1 gerakan dihadap kanankan dulu atau dibalik kanankan dulu atau seperti itu, tidak yang jelas tidak sesuai dengan urutan rangkaian kegiatan yang sudah ditulis oleh panitia dalam urut-urutan gerakan lomba ini. Mungkin nanti disepakati apakah boleh atau tidak. Kalau boleh itu toleransinya bagaimana, atau mutlak harus sesuai dengan urut-urutan yang sudah tertulis dalam juklak lomba. Demikian. Mohon maaf Pak, Ya, kalau untuk yang tadi Serka Andreas itu sudah ada di Juknis dan diperbolehkan. Oh ya, terima kasih kalau seperti itu. Izin menambahkan satu lagi, apabila Danton kemungkinan lupa urut-urutan gerakan, kalau tadi kan dari Pak Andreas itu menambahkan gerakan tambahan, tapi kalau urutannya tidak sesuai dengan format penilaian, apakah itu masih ada toleransi atau langsung kita nyatakan tidak melaksanakan gerakan? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung. Terima kasih Kang Ujang mengingatkan. Begini rekan-rekan peserta panitia, apabila ada materi yang kelewat, kita buat 0. Kena di Dantonnya dia tidak menguasai pasukan. Ulangi, tidak menguasai materi. Pasukan juga salah. Contoh. Pada saat berkumpul, itu kan posisinya adalah Danton lurus dengan penjuru. Tiba-tiba Danton ingin bahwa Danton berada di tengah pasukan. Kemudian Danton memberikan aba-aba 4 langkah ke kanan jalan. 4 langkah itu ada materi di bawah. Maka dari nomor 2 sampai nomor sebelum 4 langkah kanan kita buat 0. Setuju ya, Pak Andreas? Setuju? Agak kejam dikit kita. Siap, setuju Bang, setuju. Nanti kita penilaiannya kalau teracak itu bolak-balik ke atas ke bawah, itu biasanya apalagi ini sistemnya online, itu nanti antisipasi pelatih ada di situ pada saat pemberian video, pelatih masih ikut di lingkup pemberian aba-aba juga walaupun dengan kode. Kami tidak mengizinkan itu. Biasanya kalau online itu jarang terjadi yang Danton kelewat. Jarang terjadi. Kenapa? Karena begitu dia kelewat,
ulangi lagi pembuatan videonya, ulangi lagi videonya. Masih ada kemungkinan untuk meralat. Tapi kalau offline, kemungkinan besar kalau offline itu kemungkinan besar ada kesalahan tersebut. Tapi kalau offline, kalau online ini biasanya kesalahan tersebut diminimalisir. Tapi tetap harus kita lihat secara objektif, harus kita lihat secara seksama apakah ada hal yang kelewat atau tidak. Kalau ada yang kelewat sesuai dengan kesepakatan di TM, maka nilainya dan 0. Demikian dari Dewan Juri. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Kami membuka 3 dahulu. Silakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Mas Gugun, ayo tanya. Kalau nggak nanya berarti udah jelas. Walah. Kalau sudah jelas, nanti tidak ada lagi komplain di lapangan. Ini Mas Gugun ya? Gih Bang, siap. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih kalau Mas Gugun nih. Ya izin. Tanya. Saya baru ini Bang, baru gabung tadi penjelasan. Alhamdulillah nggak ketinggalan penjelasan juri. Alhamdulillah juga kita kedatangan juri yang luar biasa nih. Tapi sayangnya online. Saya harapannya offline Bang, karena bener-bener ditunggu nih Bang Wahyudin, Bang Ujang, dan Bang Andreas juga. Tuh. Oke, selamat datang Bang di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bang, ini materi juga luar biasa. Untuk tingkat SMP memang tingkat kesulitannya lumayan, karena ada materi balik kanan lari maju, hadap serong kanan maju. Itu pasti saya cek banyak gerakan tambahan untuk adik-adik. Yang pertama memang bakal ada apa ya, di ini Bang, tingkat apa, materi Danton, otomatis Danton bakal banyak pengulangan balik kanan lari maju. Jadi izin untuk penilaian Danton juga penguasaan materinya, karena banyak gerakan tambahan dari Danton, ya ada inilah, ada pemakluman, karena di materinya juga banyak gerakan tambahan. Yang kedua, ini materi ini Bang, istirahat di tempat, karena posisinya menghadap ke depan mungkin ya. Nanti kalau bisa videonya minta seluruh peserta berada di zoom in untuk istirahat di tempat, karena detail tangannya itu bakal tidak terlihat kalau memang dari depan, kanan kiri. Pasti nanti kalau bisa di zoom in kan untuk istirahat di tempat. Yang kedua, yang ketiga, ini Bang, izin apa namanya, di penilaian ini balik kanan lari maju. Untuk balik kanan lari maju itu tingkat kesulitannya lumayan. Kalau bisa jangan disamakan dengan hadap serong kanan atau hadap serong kiri maju. Itu tadi ada apa namanya, materinya kan nilainya 35 ya. Untuk balik kanan lari maju kayaknya menurut saya lumayan sulit ketimbang hadap serong kanan maju Bang. Itu saja yang apa namanya pertanyaan dari saya Bang. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Iya, mangga Pak. Baik, panitia langsung saya jawab. Terima kasih Mas Gugun. Pertama mohon maaf, ini saya masih pelaksanaan TM, saya di dalam mobil karena di perjalanan ke Jakarta. Setahu saya tadi tidak ada materi balik kanan lari maju, adanya balik kanan henti. Bener nggak Mbak Glora? Itu balik kanan lari maju atau balik kanan henti? Nah, balik kanan dulu terus lari maju. Iya, artinya tidak ada posisinya. Pertanyaan saya lagi, posisinya itu masih posisi berjalan kemudian balik kanan, atau posisinya adalah sedang berlari kemudian balik kanan lari maju? Nah, itu pertanyaan saya. Sedang berjalan lalu balik kanan
Terus lari maju. Sip, jelas Kang Gun ya. Jadi tidak ada lari maju balik kanan. Nah, tidak ada itu. Yang ada adalah maju, jalan, balik kanan, gerak, kemudian balik kanan, gerak itu. Balik kanan, kemudian setelah itu dia baru pelaksanaan lari sama dengan lari pada saat langkah biasa, sama dengan itu. Kecuali di situ pada saat pada saat sebelumnya ada babak lari maju jalan, kemudian balik kanan lari maju. Ah, baru di situ ada materinya. Tapi kalau penjelasan dari panitia bahwa itu adalah posisinya balik kanan baru dia lari maju. Jadi posisinya bukan lari maju kemudian balik kanan lari maju. Harus pahami. Ya. Jadi jangan salah pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa lagi ya? Untuk penilaian, setuju saya Kang. Nanti panitia mohon izin untuk format penilaian coba dikirim dulu ke saya, nanti saya mau lihat. Saya mau lihat artinya untuk nilai-nilainya itu tingkat kesulitan harus kita perhatikan. Contoh, berkumpul, bubar, kemudian lari maju, balik kanan dan sebagainya itu jangan sampai nilainya sama dengan istirahat di tempat, hadap serong kanan, tingkat kesulitannya lebih sedikit gitu ya. Kalau tingkat kesulitannya lebih banyak, maka nilainya pun lebih besar. Demikian Mas Gugun ya, maksudnya ya? Iya Bang, betul Bang. Jadi deal tidak ada materi balik kanan, lari maju, tidak ada. Yang ada adalah langkah biasa, balik kanan, setelah itu dia baru lari maju. Begitu kan ya, Mbak Glora ya? Iya Pak. Paham ya Mas Gugun ya? Iya Bang, siap. Berarti nanti materi di atas itu bukan balik kanan lari maju ya Bang? Berarti dalam keadaan ini, oke? Siap Bang. Kanan ya. Iya. Atau mau kita rubah, nggak masalah. Ini kan technical meeting nih. Di technical meeting kita rubah seperti itu. Setuju saya. Gimana Mbak Ditya? Saya setuju banget kalau seandainya dulu Bang. Itu kalau kayak gitu lumayan Bang. Ya harus meningkat dong, harus meningkat. Artinya Brebes harus tahu materi itu. Pak Andreas, setuju nggak Pak Andreas? Siap, setuju. Setuju? Tinggal kesepakatan peserta aja Bang. Yo, kamu Pak. Setuju. Saya setuju materi itu digunakan, tapi ini tingkatannya kita lihat dulu, mungkin ini masih tingkatannya di SMP. Mungkin ini bisa diterapkan awal, nanti mungkin di SMA-nya untuk Brebes nanti ke depannya. Izin. SMA-nya masih lama. Mohon izin. Panitia dan Dewan Juri yang terhormat, kalau melihat dari contoh tadi yang diperagakan oleh adik-adik panitia, mungkin ada sedikit perbedaan ya, apalagi video yang tadi yang dicontohkan oleh panitia itu agak terlambat. Contoh yang tadi Dewan Juri yang dimaksud, awal aja kita berkumpul itu mohon maaf, tadi yang diperagakan oleh teman-teman dari panitia itu di dalam lapangan. Terus yang kedua, mohon maaf, apakah secara langsung itu boleh melakukan gerakan, apa mau ditengahkan dulu? Ini kesepakatan aja biar penilaiannya lebih enak gitu. Terima kasih. Mangga panitia, itu secara teknis jadi panitia yang menentukan. Kalau kami juri hanya gerakan Pak, hanya gerakan. Tapi teknisnya bagi kami sih yang penting adalah bahwa gerak itu terlihat. Langsung saja melakukan gerakan, tanpa perlu ditengahkan. Oke, terima kasih. Monggo Kak Gugun.
Apakah dari pelatih atau peserta yang ingin bertanya kembali? Satu lagi, mohon maaf, izin. Tadi mungkin ada video yang sudah diperagakan oleh panitia. Mohon sebelum disebarkan ke peserta, itu kan salah satu sebagai acuan kita untuk bisa menerapkan itu, dikoreksi dulu apakah dewan juri itu layak juga, pantas nggak dewan juri dengan gerakan-gerakan tersebut, apabila karena mohon maaf banyak juga panitia, teman-teman kita masih banyak yang bertanya tentang gerakan-gerakan itu. Contoh tadi memang benar, dari posisi lari ke balik kanan itu, posisi langkah biasa ke balik kanan lari itu, memang itu kayaknya masih baru, banyak teman-temannya masih bertanya. Baik, para peserta sekalian, coba panitia, saya pengen lihat videonya yang tadi ditayangkan, saya pengen lihat gerakan yang video ditayangkan, tapi perlu kami sampaikan Pak, bahwa tadi adalah contoh urut-urutan gerakan, bukan gerakannya. Kalau gerakannya kami belum menilai apakah gerakannya tersebut benar atau salah, tapi yang jelas adalah dari panitia menyampaikan kepada kami tim juri bahwa ini adalah contoh urut-urutan gerakan. Nah, coba nanti saya di anu Kang Ratu, Mbak Glora, coba ditayangkan kembali coba videonya yang tadi saya pengen lihat. Saya belum lihat videonya karena tadi memang saya belum masuk ke grup ini, kemana ke room ini. Saya pengen lihat, coba saya pengen lihat yang gerakan tadi lari dari langkah biasa ke balik kanan. Lonceng kanan, gerak. Nah, ini video masih terlalu jauh. Gerak, istirahat. Jalan. Gerak. Balik kanan, banting. Langkah biasa. Jalan. Tiap banjar. 2 kali belok kanan. Jalan. Langkah tegak. Jalan, hormat, kanan. Gerak, tegak. Gerak, langkah biasa. Jalan. Tiap banjar. 2 kali belok kiri. Jalan. Hadap, serong, kiri. Jalan. Hadap, serong, kanan. Jalan. Balik, kanan, lari, maju. Jalan. Balik, kanan, langkah, biasa. Jalan. Banting. Gerak. Hadap, kanan, gerak. Lonceng. Izin Bang. Halo? Iya baik, Kang. Iya baik. Ini kayaknya ada satu materi yang agak sulit deh. Kemungkinan Bang, izin itu kayaknya maksudnya kebalik kanan lari maju.
iya betul Kang. Saya baru sepertinya di balik kanan lari maju. Kalau tadi seperti itu jatuhnya tetap seperti balik kanan lari maju, Bang. Jadi harus pakainya balik kanan lari maju. Iya. Kecuali ada misalkan balik kanan maju, aba-abanya baru lari, posisi lari gitu. Iya. Oke. Mbak Glora, coba tayangkan kembali materi berjalan. Iya, Pak. Berjalan. Op. Hadap serong kiri, balik kanan dari mana? Itu materinya nggak berangkai, Bang. Dari langkah biasa ke langkah, dari langkah tegak ke langkah biasa, tapi nomor 30 itu dari hadap serong kiri ke balikan lari maju itu. Iya. Lalu, makanya sekarang saya belajar ini. Tidak ada materi dari langkah biasa ke balik kanan lari maju, tapi diperagakan di videonya itu langkah biasa balik kanan lari maju. Iya. Bentar Kang, benar. Iya memang ini materi baru kalau saya lihat. Kalau langkah biasa lari balik kanan maju harusnya adalah dia daripada posisi lari kemudian balik kanan lari maju harusnya. Tapi ini kan langkahnya langkah berjalan ini sudah. Betul, yang dilaksanakan tuh langkah biasa ke langkah tegap ke langkah biasa itu memang berangkai. Setelah itu, kalau untuk melaksanakan tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan memang diawali dengan langkah biasa. Nah, ini untuk balik kanan lari maju setelah hadap serong kiri. Ini kalau itu sih nggak masalah lari maju. Jadi posisinya dalam keadaan serong tapi melaksanakan balik kanan maju harusnya. Bentar. Balik kanan. Agak sulit menjelaskan memang kalau secara online begini, kalau langkah biasa ke langkah lari. Maksudnya langkah biasa itu kan maju jalan, balik kanan lari maju. Itu agak sulit karena yang ada di buku itu adalah lari maju, balik kanan lari maju, bukan langkah biasa. Nah, ini harus diwaspadai oleh panitia dan peserta. Jadi kita sepakati saja begini, kalau begitu. Mungkin bisa diketik ulang ke Mbak Glora. Jadi pada saat hadap serong kiri itu kan langkah biasa tuh, langsung lari dia, baru di situ materinya balik kanan lari maju. Coba Mbak ditambahkan lagi Mbak di bawah habis ada. Jadi hadap serong kiri lari. Oh, hadap serong kiri lari tuh. Hadap serong kiri, kemudian kan langkah biasa tuh. Dia langkah biasa atau hadap serong kan. Oke, Pak. Baik, kita catat dulu. Nanti kita... Ada habis tiap-tiap banjar, hadap serong kirinya dihilangkan, tapi dia langsung lari maju. Iya, Pak. Diganti dengan lari maju. Nah, baru masuk balikan lari maju. Itu Pak, maksudnya. Nah, peserta sekalian, ini kita ada sedikit perubahan untuk materi. Mohon izin untuk panitia dan juri yang lainnya.
untuk supaya ini berjalan dengan mengalir gitu ya, mengalir, maka hadap serong kiri kita rubah. Hadap serong kiri kita ganti dengan lari maju, Mbak. Ya, setuju, Bang. Nah, hadap serong kiri lari maju, setelah itu baru balik kanan lari maju. Nanti akan saya kirim ke peserta bagaimana video balik kanan lari maju. Nanti dari panitia silakan share ke peserta balikan lari maju seperti apa, nanti saya share videonya setelah TM ini. Ya, saya minta kesepakatan para peserta dulu. Peserta bagaimana? Karena kalau melihat dari materi itu, langkah biasa kebalikan lari maju itu di dalam bukunya tidak ada. Dalam buku itu adalah balik pada saat berlari, balikan lari majunya. Para peserta mungkin Bapak-Bapak sekalian, para pelatih, kesepakatannya jangan sampai nanti pada saat sudah jadi video, kemudian kita salahkan, komplain. Nah, Mbak Gelora, hasilin tolong ditulis ya. Siap, Pak. Ditulis, kemudian di-share kembali ke peserta bahwa ada materi yang dirubah, di hadap serong kiri dihapus, tapi diganti dengan lari. Siap. Oke. Deal ya. Pak Andreas, Pak Ujang. Siap, deal, Bang. Deal. Siap, deal, Bang. Karena tidak berangkai itu, habis serong kanan itu baru melaksanakan balik kanan lari maju itu. Ya, gimana kan? Iya, kalau tadi saya baca dari urut-urutan rangkaian kegiatan, dia habis dari 2 kali, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan atau belok kiri, dia hadap serong lari maju. Serong tapi itu udah, ini kita rubah, Pak. Balik kanan lari maju. Awalan itu langkah biasa kalau di videonya, tapi kalau disampaikan oleh Pak Wahyudin kan awalannya itu lari, kemudian balik kanan lari. Ya, itu kita rubah di situ. Oke, panitia sudah monitor ya. Untuk rekan-rekan pelatih, ada masukan dari apa yang telah disampaikan oleh Dewan Juri yang akan kita rubah nanti di kepanitiaan, silakan. Apabila masih ada yang mengganjal, saat ini bisa ditanyakan. Ya, kita kembalikan ke panitia. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Alhamdulillah untuk tadi kita sudah materi, kita sudah sempurnakan. Untuk materi kita sempurnakan. Silakan panitia. Nanti ditanyakan kembali kepada peserta apakah masih ada yang bertanya atau tidak. Terima kasih. Izin, Pak. Izin bertanya untuk terkait materi di balik yang akhir, Pak. Itu kan tadi disampaikan oleh Dewan Juri bahwasanya setelah balik kanan lari maju diakhiri dengan balik kanan henti. Namun di video yang tadi disampaikan oleh panitia itu lari maju, setelah itu balik kanan maju baru henti, Pak. Itu bagaimana? Terus setelah selesai sudah diakhiri, apabila pasukan itu belum setengah sama Danton, itu diluruskan dulu dengan lencang kanan atau bagaimana untuk kesepakatannya? Oke, baik. Memang di sini materinya juga tidak tersusun ya, artinya balikan, berarti kan posisinya di sana. Jadi karena tadi sudah ada di atas sudah ada balikan lari maju, kemudian di sini langsung materi favor, maka kami Dewan Juri seperti yang disampaikan oleh panitia tadi,
menyampaikan bahwa di sini adalah balik kanan henti, bukan balik kanan maju jalan, tapi balik kanan henti. Sesuai dengan yang di sini nih, yang di apa namanya, yang di formatnya. Soalnya kalau dia posisi berlari, kemudian balik kanan maju jalan, balik kanan maju lari, balik kanan maju jalan, kalau dia mau balik kanan lagi, maka posisinya harus posisi langkah biasa terlebih dahulu sebetulnya. Ya, karena nggak bisa kalau dia balik kanan maju langsung ke langkah biasa, ababan dari mana? Ababan dari mana? Makanya di sini kami dari juri memutuskan bahwa ini adalah balik kanan henti. Setelah itu, favor silakan, tadi disampaikan bahwa boleh menggunakan abat tambahan, dimajukankah, diluruskanlah silakan untuk abat tambahan. Jadi kami putuskan bahwa di sini adalah balik kanan henti. Balik kanan henti. Kalau seandainya dia jalan lagi, itu langkah biasa dulu. Kalau langkah biasa dulu. Kalau maupun lari juga bisa, balikan lari maju ya, tapi kan itu dua kali materi, maksud saya begitu. Yang lebih bagusnya adalah balikan henti gerak. Nanti setelah itu silakan para danton memberikan aba-aba tambahan, boleh diberi tambahan, entah lencang depan, entah dia dimajukan lagi dan sebagainya, silakan diatur oleh para pelatih soal itu. Tapi materi yang kami nilai hanya sampai di balik kanan henti. Setelah itu pakor, setelah itu berjalan. Mungkin seperti itu yang perlu kami jelaskan, Kang. Terima kasih. Panitia monitor. Barangkali ada pertanyaan lagi atau sudah? Izin masuk. Izin panitia masuk. Siap. Mohon izin panitia dan komandan. Yang pertama, perkenalkan saya Koko. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah konfirmasi jumlah peserta. Sampai hari ini pas technical meeting sudah berapa jumlah peserta yang terkonfirmasi? Karena tadi barangkali di awal saya kurang mendengarkan penjelasan. Apakah sudah memenuhi kuota apa belum? Yang kedua, untuk perubahan hasil di pertemuan ini, baik yang perubahan gerakan ataupun informasi mengenai video-video, bisa segera untuk disebarkan lewat media apapun sebagai acuan kami para pelatih di sekolahan untuk menyesuaikan gerakan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon izin, untuk peserta itu ada 12, sudah masuk 12, dan kami masih membuka sampai tanggal 24 Februari. Baik, terima kasih. Mbak Glora. Iya, Pak. Mbak Glora, tetap semangat, nggak usah tegang, smile, senyum. Siap, Pak. Izin Bang, itu ke materi ya Bang. Berarti izin setelah tiap-tiap banjar itu berarti materinya lari maju atau pakai langkah biasa kelari Bang. Itu kan ada langkah biasa kelari, itu satu materi tuh, jadi urutan juga tuh. Atau pakai tadi yang sudah ditulis lari maju. Kalau misalkan urutannya dari tiap-tiap banjar, terus dari langkah biasa, itu kan posisinya masih langkah biasa tuh. Nah, baru bisa pakai langkah biasa ke lari. Jadi bisa urutan Bang. Iya Kang, jadi itu tiap-tiap banjar itu masih posisi langkah biasa. Setelah itu baru lari maju Kang. Jadi itu sudah mengalir. Jadi tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan atau belok kiri tadi itu langkah biasa tuh. Baru setelah itu aba-aba lari jalan.
Nah, seperti itu, Kang. Oke, siap, Bang. Siap, suwun. Kemudian dari pertanyaan Kang Koko, ya setelah TM ini akan saya share langsung ke panitia bagaimana materi balikan henti dan balik kanan lari maju jalan. Termasuk periksa kerapian nanti kami akan kirim videonya. Siap, Pak. Yang terpenting itu, Pak, aturan yang urut-urutan gerakan yang secara tertulis yang perubahan itu kalau misalkan memang ada perubahan untuk segera di-share aja. Begitu, terima kasih. Ya, perubahannya hanya itu saja tadi, yang hadap serong dirubah dengan lari, itu saja. Yang Mbak Glora ya? Tetap tersenyum. Iya, Pak. Masih adakah pertanyaan dari yang lain? Cek. Ya, silakan untuk yang ingin bertanya. Halo. Iya, Pak, sudah masuk. Gimana kabarnya? Apakah ada pertanyaan? Hitung mundur ke Mbak Gloria. Kalau tidak ada bertanya berarti sudah paham semua. Artinya untuk secara gerakan temp dan sebagainya, tinggal yang lain-lainnya yang silakan dibahas. Yang masalah gerakan PB sudah selesai. Kalau nggak ada bertanya berarti kan sudah jelas masalah materi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pertanyaan silakan tanya ke grup. Pertanyaan satu setelah TM ini, kalau masih ada pertanyaan, tanya ke grup. Jadi pertanyaan satu untuk semua, juri juga akan menjawabnya satu untuk semua. Jadi tidak ada yang langsung ke juri, tapi pertanyaannya itu langsung di grup. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Setuju Om Gugun, Om Bara? Siap, Bang, sepakat. Oke, hitung mundur Mbak Di Glora. bertanya banyak juga. Iya, silakan. Izin bertanya panitia. Iya. Baik Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada panitia dan juga Bang Wahyudin dan rekan-rekan ya. Mohon izin bertanya panitia, untuk nanti ini kan ada perubahan gerakan. Akan ada video demonstrasi lagi atau enggak ya? Kemudian yang kedua, untuk
posisi kamera tadi kalau nggak salah saya dengar Pak Ujang tadi ada menyinggung kamera 4 sisi, itu gimana ya panitia? Apa itu mau pakai 4 sisi kayak gitu? Apa cuman satu view gitu dari depan kayak video kayak gitu? Kemudian yang ketiga, apa nanti kalau ada video demonstrasi lagi, itu mau supaya buat acuan peserta bergerak persis kayak gitu, atau hanya sekedar mau memberikan gambaran ini gerakannya itu seperti ini, posisi-posisi pasukan itu seperti ini kayak gitu. Soalnya tadi saya juga agak bingung ya, tadi dilihat kalau di video, kalau andaikan buat acuan tadi ada aba-aba pas posisi berjalan ke berjalan, itu posisi hadap serong kanan, ini posisi lagi jalan ya, lagi jalan, terus hadap serong kanan jalan, hadap serong kiri jalan. Sedangkan yang saya tahu tuh kalau jalan lagi berjalan ke berjalan kayak gitu tuh hadap serong kanan maju jalan, hadap serong kiri maju jalan. Biasanya tuh kayak gitu Mbak. Jadi mohon penjelasannya dari panitia. Seperti itu dulu sementara. Terima kasih. Baik Mbak, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu karena ini ada materi tentang materi. Silakan nanti untuk panitia. Perlu saya jelaskan Bang Bara, jelaskan bahwa gerakan-gerakan tersebut adalah contoh urut-urutan, bukan contoh gerakan. Siap Bang. Yang kedua, kalau gerakan berjalan ke berjalan, contoh tadi hadap pada saat berjalan nih, pada saat berjalan ada aba-aba hadap serong kanan jalan, tidak ada kata ulangi, harus ada aba-aba hadap serong kanan maju, hadap sudah merubah arah. Tuh, itu harus ada kata-kata maju kalau untuk hadap-hadap, kecuali kalau langkah biasa ke langkah tegap itu tidak ada kata-kata maju. Tapi kalau dia hadap serong, hadap kanan, pada saat berjalan nih, maju jalan, hadap serong kanan maju, ada kata-kata maju di situ. Kenapa ada kata-kata maju? Tidak karena dia sudah berubah arah. Hadap kanan maju jalan, sudah berubah arah. Seperti itu Kang. Jadi makanya tadi sampaikan ke semua peserta, jangan melihat gerakan, tapi lihatlah urut-urutan materinya. Itu Kang, jelaskan. Ya, siap. Terus tadi siap Pak, terima kasih. Itu terus tentang video demonstrasi susulan gimana panitia? Nah, nanti itu panitia yang serahkan ke panitia, apakah nanti di-share lagi atau tidak. Tapi yang jelas intinya hanya satu perubahan saja, hadap serong diganti dengan lari itu. Kemudian saya menambahkan, untuk video yang tadi pun saya lihat masih terlalu jauh, masih agak jauh. Sebisa mungkin lebih mendekat. Contoh, tadi tiap-tiap banjar itu nggak kelihatan kakinya. Yang panitia juri harapkan kakinya kelihatan. Jadi kelihatan tuh bagaimana dia berbeloknya, apakah dia muter apa enggak, begitu. Ya. Jadi harapan kami adalah videonya lebih didekatkan lagi, lebih kelihatan lagi. Bagaimana caranya? Ya silakan para pelatih yang mengatur itu. Demikian, Mbak Glora, mangga dijawab yang masalah apakah akan ada lagi video yang akan di-share tentang urut-urutan gerakan, bukan gerakannya. Demikian kan. Ya, untuk video demonstrasi itu kita insya Allah akan membuat lagi. Lalu untuk kamera sudah tertulis di Juknis, ada 3 kamera yaitu depan, belakang, sama mobile. Yang dimaksud mobile itu mengikuti arah pasukan itu berjalan, tapi kembali lagi ke kesepakatan peserta. Mau berapa kamera? Intinya kelihatan, tapi saya setuju tuh 3 itu, jadi kelihatan semua. Tadi saya simak, itu kamera itu dari depan, belakang, dan samping. Makanya tadi saya sampaikan kepada Kang Bara ya, ada kameranya 4.
gitu kan, karena saya dengar dari juknisnya dari panitia, tapi kalau sekarang panitia menyampaikan dari Mbak Geloranya menyampaikan kalau 2 kamera, 1 depan 1 belakang dan 1 kamera mobile, itu malah lebih indah kayaknya. Untuk mobilenya itu bisa lebih mendetail seperti itu, bukan begitu Pak Ketua? Kalau banyak nanti pengirimannya gimana ya panitia? Kalau 1 view kan gampang gitu, langsung upload 1 file dokumen gitu kan. Jadi kalau maaf sebentar, tadi video yang pertama kita lihat itu ada kalanya si peserta tidak terlihat sama sekali di video. Iya. Kan? Setelah diperbaiki itu kita tidak melihat atau video yang tadi ditampilkan hanya peserta saja, terus Danton tidak terlihat, terus bagian belakang kadang-kadang pada saat perputaran di masing-masing tiap-tiap banjar itu tidak terlihat juga karena video itu tidak mencakup area dari area pertandingan. Itu saja Kang. 5 menit lagi. So, adiknya Luna, datang ke senang nyapuan. Berarti buat dari panitia gimana kesepakatannya? Tetap 3 kamera, nanti dijadikan file, di-upload di Google Drive. Jadi mengirimkannya di Google Drive. Berarti menggunakan 3 kamera. Iya, 3 kamera. Depan, belakang, sama mobile. Nanti dari panitia nyediain contohnya enggak ya, Mbak? Iya, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Yang pasti dong, digantung nggak enak kok, Mbak. Kang Bara sering digantung ya, pengalaman lah Tata. Pengalaman itu pengalaman pribadi. Sering digantung kayaknya. Iya nih Bang. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang lain? Untuk ini kakak-kakak pelatihnya disampaikan untuk panitia nanti akan merubah dan membuat skip video yang memang harus ditampilkan, tapi itu bukan menjadikan patokan pelaksanaan kegiatan gerakan maksudnya ya. Gerakan tetap mengikuti alur dari urut-urutan gerakan sehingga penilaian itu nanti bisa diambil dari apa yang dilaksanakan dan ditampilkan pada saat pengiriman video itu sendiri. Kalau untuk panitia itu hanya memberikan sampel contoh rangkaian kegiatan dan untuk koreksi bagaimana terlalu jauh atau tidak kamera itu. Kalau menurut saya sih terlalu jauh dan tidak mencakup seluruh area lapangan. Itu saja Kak, makasih. Terima kasih Pak Ujang. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon izin panitia, izin bertanya terkait dengan pengambilan video tadi. Apakah ada penilaian dari unsur pengambilan video? Sedangkan kalau misalkan kita melaksanakan dengan 3 kamera, yaitu dari depan, dari samping, terus yang mobile itu, apakah posisi lapangan itu steril? Maksudnya dilihat dari kamera yang depan dan samping itu steril, atau diperbolehkan ada orang yang sedang video detail-detailnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, saya jawab. Jadi itu bebas ya. Boleh ada orang di sekitarnya. Tidak harus steril. Berarti tidak ada unsur kayak penilaian dari pengambilan video itu atau bagaimana? Yang penting gerakannya itu terekam sama kamera.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Kalian ada yang mau curhat? Boda Gelora tah? Saya hitung mundur. 3, 2, Cukup, Mbak. Cukup. pertanyaan saya tutup. Cukup apa Mas Gugun? Cukup, Mbak. Nanti makin pusing. Setuju, Kang Gugun. Paling izin nambahin, Bang. Jadi semua kesepakatan tadi yang sudah dikeluarkan pada saat TM itu jadi acuan nanti ke depannya. Mudah-mudahan tidak ada ini lagi gitu loh. Tinggal panitia membuatkan urutan aba-aba, bukan patokan. Tadi betul kata Bang Ujang. Jadi hanya urutannya aja, Mbak. Misalkan ada kekurangan apa, nggak masalah. Kita juga bisa sambil belajar, nanti kedepannya juga bisa dikoreksi sama abang-abang, Bang Ujang, Bang Andrea, sama Bang Wahyudin gitu, nggak apa-apa. Terus untuk 4 video, kameranya titiknya tinggal dibuatkan saja, kayak denahnya, video depan, belakang, kanan, kiri, udah cukup seperti itu. Terus tadi Mas Wahari soal aba-aba memang hanya di ininya aja, aba-aba pelaksanaannya, misalkan jalan, maju jalan gitu saja, Mbak. Tadi kan ada hadap serong kanan maju, tapi nggak ada jalan, nggak ada majunya, hanya jalan, nggak apa-apa. Itu saja sih sebenarnya. Itu semangat lah buat panitia. Cuman sayangnya online. Iya, karena pandemi juga ya, Kak. Jadi kita mencari aman saja. Ini padahal udah berharap offline loh, Kak. Ya, pasti berharap ketemu sama aku. Kalau saya izin menambahkan, kalau saya yang terpenting adalah hitam di atas putihnya, dalam artian urut-urutannya itu yang benar tadi kata Mas Gugun. Kemudian ketegasan panitia, misalkan seperti ini gitu. Jadi jangan mengikuti ataupun terlalu menuruti kemauan pelatih ya. Yang penting ada ketegasan dari panitia, harus seperti ini. Begitu saja sih. Siap, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari juri. Untuk nomor undi, kita akan share di grup peserta. Selanjutnya acara terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup acara, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Sekian technical meeting pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin, ini untuk urutannya gimana, Mbak? Pengiriman apa urutan kayak gitu nggak perlu diundi, nggak perlu ya? Nanti tidak perlu. Atau menyusul? Nanti kita share di grup. Oh, berarti urutan kayak gitu nggak usah ya? Tidak usah. Yang nomor urut 1 nanti yang ditampilkan siapa kayak gitu. Pada saat penilaian kan berarti di ini ya, di siaran langsung di Instagram atau gimana? Iya, Mas. Di live, Mas. Di YouTube. YouTube live. Di YouTube, nggih. Berarti ya, siap. Manut.